Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kami dari kelompok 1 untuk penyelesaian sengketa internasional yang akan membahas tentang blok Ambalat. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam hubungan internasional dan geopolitik Asia Tenggara, yaitu konflik perbatasan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Blok Ambalat adalah wilayah laut yang kaya akan minyak dan gas yang terletak di perbatasan kedua negara. Apa saja kepentingan strategis dan ekonomi yang dipertaruhkan, serta bagaimana hukum internasional mengatur sengketa semacam itu? Ayo kita bahas untuk lebih lanjut. Yang pertama kali akan kita bahas di video kali ini adalah tentang latar belakang konflik terjadinya blok Ambalat tersebut. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi, mencakup area seluas sekitar 15.235 km persegi, yang secara geografis berdekatan dengan perpanjangan perbatasan darat antara Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar, dan juga di Sabah, Malaysia. Sejak tahun 1969, kedua negara telah melakukan perjanjian terkait batas kontinental yang pada saat itu menyatakan bahwa blok Ambalat merupakan bagian dari Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak menerbitkan peta nasional yang memasukkan blok Ambalat sebagai bagian dari yuridiksinya. Peta ini kemudian menjadi sumber konflik yang menyebabkan beberapa sengketa pada beberapa negara. Pentingnya blok Ambalat. Apa yang membuat blok Ambalat begitu bernilai? Wilayah ini dikenal dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama cadangan minyak bumi yang mencapai sekitar 764 juta barel, serta gas bumi sebesar 1,4 triliun kaki kubik. Produksi minyak di wilayah ini diperkirakan mencapai 30.000 hingga 40.000 barel per hari. Tak hanya itu, kekayaan hasil laut dan lokasinya yang strategis menjadikan blok Ambalat sangat menarik bagi ekonomi dan geopolitik bagi Indonesia maupun Malaysia. Faktor penyebab konflik. Ada beberapa faktor utama yang mendorong Indonesia dan Malaysia sama-sama mempertahankan klaim atas blok Ambalat, yaitu faktor ekonomi yang jelas menjadi pemicu utama. Mengingat besarnya nilai potensi sumber daya alam yang ada, selain itu menjadi media sentimen kebangsaan juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Media di kedua negara turut membentuk opini publik dan seringkali memperkeruh situasi, mendorong pandangan nasionalis masing-masing. Sementara itu, pemerintah kedua negara juga menunjukkan sikap tegas. Bahkan terjadi beberapa insiden kecil di laut antara angkatan bersenjata kedua negara. Dasar hukum dari klaim kedua negara. Bagaimana dasar hukum yang digunakan masing-masing negara? Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang mengakui hak negara kepulauan untuk menetapkan wilayah laut yang lebih luas di sekitaran kepulauan mereka. UNCLOS ini diakui secara internasional dan telah diratifikasi oleh kedua negara, dengan Indonesia yang menandatanganinya pada tahun 1985. Di sisi lain, Malaysia berpegang pada peta tahun 1979 yang diterbitkan secara unilateral, di mana mereka memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya. Namun karena peta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan mendapatkan penolakan luas, klaim ini kehilangan legitimasi di mata internasional. Lalu bagaimana upaya penyelesaian sengketa blok Ambalat tersebut? Selama bertahun-tahun, Indonesia dan Malaysia telah berupaya menyelesaikan konflik ini melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Beberapa metode damai yang telah ditempuh termasuk negosiasi langsung di antara kedua negara tersebut, di mana mereka mengedepankan dialog dan berusaha menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Selain negosiasi, ada pula opsi mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang dapat dilakukan di forum internasional, bahkan melibatkan mahkamah internasional jika diperlukan. Namun, sejauh ini kedua negara memilih untuk tidak membawa kasus ini ke ranah ICJ atau Mahkamah Internasional karena keduanya memilih berkomitmen pada jalur diplomasi bilateral. Alternatif penyelesaian. Di sini kelompok kami yang telah membahas blok Ambalat mulai dari awal mula, latar belakang, dan hingga beberapa hal yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut, kami memilih yaitu zona pengembangan bersama. Di sini adalah alternatif penyelesaian yang kami pilih. Kami menawarkan salah satu jalan keluar dari penyelesaian sengketa tersebut. Zona pengembangan bersama
yaitu adalah sebuah metode penyelesaian konflik di mana dua negara bersengketa sepakat untuk mengelola suatu wilayah secara bersama tanpa harus menentukan kedaulatan sepenuhnya dari salah satu pihak. Yang dimana Indonesia dan Malaysia juga pernah melakukan hal tersebut di beberapa hal, yaitu contohnya pada bidang perikanan pada Memorandum of Understanding atau disingkat sebagai MOU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Malaysia yang mengatur tentang kerjasama dalam sektor perikanan yang mencakup izin penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut bersama. MOU ini bertujuan untuk menghindari konflik di wilayah perbatasan laut dan mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, di mana kedua negara tersebut bersepakat untuk mencari ikan di wilayah tersebut. Hal ini diatur dalam Memorandum of Understanding. Wilayah tersebut yang dimaksud adalah wilayah yang bersengketa, di mana wilayah tersebut termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia dan juga termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia. Berdasarkan peraturan UNCLOS, zona laut tersebut masuk ke dalam bagian dari kedua negara tersebut. Maka ketika zona laut tersebut masuk ke dalam bagian kedua negara tersebut bersepakat untuk saling dapat mencari ikan di wilayah tersebut. Indonesia dapat mencari wilayah tersebut dan juga Malaysia dapat juga mencari ikan di wilayah tersebut. Kami juga menekankan konsep yang sama pada alternatif penyelesaian zona pengembangan bersama untuk Blok Ambalat. Dalam konteks Blok Ambalat, kedua negara bisa bekerja sama dalam eksploitasi sumber daya alam dan berbagi keuntungan serta tanggung jawab. Zona ini bisa menjadi solusi yang lebih adil dan efisien untuk mencegah konflik militer dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, yang dimana Indonesia dan Malaysia dapat bekerja sama untuk menyelesaikan hal tersebut. Manfaat dan dampak potensial dari zona pengembangan bersama yang telah kami pilih. Dengan membentuk zona pengembangan bersama, ada banyak keuntungan yang dapat diraih oleh kedua negara. Pertama, metode ini bisa meningkatkan stabilitas di kawasan dan mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, keuntungan dari eksploitasi sumber daya dapat dibagi secara adil dan bermanfaat bagi kedua negara. Ketiga, pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan dan keamanan perbatasan akan mengurangi risiko konflik dan meningkatkan kerjasama di bidang keamanan laut. Selain itu, zona pengembangan bersama dapat membuka peluang investasi dari pihak ketiga yang dapat mempercepat pembangunan wilayah tersebut. Jadi, kesimpulannya, sengketa Blok Ambalat adalah konflik kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, kedaulatan, dan hukum internasional. Meski konflik ini belum menemukan solusi yang final, kita berharap bahwa kedua negara dapat terus mengedepankan diplomasi dan penyelesaian secara damai. Metode seperti ini, zona pengembangan bersama mungkin bisa menjadi solusi yang tepat untuk memastikan bahwa kedua negara memiliki kepentingan di kedua belah pihak dapat diakomodasi. Dengan cara ini, kita bisa menghindari konflik yang lebih besar dan membangun kawasan yang lebih stabil dan juga sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kita semua memahami pentingnya penyelesaian dalam hubungan internasional. Kami dari kelompok 1 yang membahas tentang Blok Ambalat mengucapkan terima kasih atas penonton yang telah menonton dari video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.